Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Awalan fahayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'amatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsaniyan salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah yang saya akan jelaskan sekarang itu tentang Allah Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa hambanya, baik dari itu dosa yang paling kecil, dosa yang sangat kecil, dosa yang sangat, bahkan sampai dosa yang sangat besar. Allah itu akan mengampuni hambanya jika hambanya itu sudah bertaubat. Nah, taubat itu bukan hanya taubat terus kita mengulanginya lagi, terus taubat lagi mengulanginya lagi, bukan yang seperti itu, tapi taubatan nasuha, taubat yang benar-benar kita sudah taubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini saya punya contoh kisah, yaitu tentang kisah seorang pemuda yang menggali kubur yang menjinahi jenazah. Itu terdapat dalam kitab Duratun Nasihin ya, ada juga di dalam kitab Duratun Nasihin. Nah, diceritakan bahwa di sana ada di Madinah itu ada seorang pemuda. Ini kisah nyata ya. Seorang pemuda yang profesinya itu sebagai penggali kubur. Nah, dia itu bukan hanya menggali kubur, maksudnya dia itu pekerjaannya itu menggali kubur. Tapi ketika dia sudah menggali kubur, dia juga suka mencuri. Mencuri apa? Mencuri kain kafan dari mayit yang baru saja dia kuburkan begitu. Jadi gini kisahnya itu. Pada suatu hari dia itu menguburkan jenazah seorang gadis cantik yang bodinya itu bagus, terus pokoknya dia itu cantik. Nah, dia itu menguburkan jenazah itu pada siang harinya. Terus pada saat sudah tidak ada siapa-siapa, dia kembali menggali kubur lagi. Setelah tadi siang dia kuburkan mayat itu, terus dia kembali pada malam hari untuk menggali kuburnya kembali. Untuk apa? Untuk mencuri kain kafan yang dipakai oleh mayat itu. Tapi ketika ia sudah menggali kuburnya, terus dia membawa kain kafannya, lalu dilipatlah kain kafan itu, tiba-tiba dia juga hasrat dia itu tumbuh karena mayat yang dia buka kain kafannya itu adalah mayat seorang gadis yang cantik. Nah, dia itu tergoda dan hawa nafsunya itu tinggi ya. Jadi dia itu menyetubuhi mayat perempuan itu, mayat gadis itu. Dia setubuhi. Nah, setelah ia menyetubuhi mayat itu, terus dia meninggalkan mayat itu, tapi tidak jauh setelah ia meninggalkan mayat itu tiba-tiba bangun kembali ya. Padahal dia sudah mayat, tapi dia bangun kembali dan dia berkata, "Wahai pemuda, celakalah engkau. Apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau membuat aku telanjang dan membiarkan aku junub ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celakalah engkau." Dan ketika saat itu pemuda itu langsung gemetar dan menangis. Ia cemas dan dia mencari persembunyian gitu. Tapi ketika ia sedang menangis dan merasa cemas gelisah itu, dia terlihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, lalu dia ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Lalu si pemuda itu bertanya kembali, "Wahai Umar, apakah pendapatmu? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Nah, Umar menjawab bahwa
orang yang berzina itu adalah dosa besar. Nah, eh, lalu si pemuda itu menjawab kembali, bertanya kembali, lalu bagaimana orang yang menjinahi jenazah? Lalu seketika Umar itu diam dan menangis dan menghampiri Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu bersedih? Lalu Umar itu menjawab, ya Rasulullah, di luar saya melihat pemuda. Ia menangis. Mana pemuda itu, wahai Umar? Bawalah kemari. Nah, Sayyidina Umar itu membawa pemuda itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah sudah berhadapan dengan pemuda itu, maka pemuda itu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, apa yang membuat menangis? Lalu pemuda itu tidak bisa menjawab dan hanya terus-terusan menangis. Apakah kamu melakukan dosa besar? Ya, ya Rasulullah. Dosa besar apa yang engkau lakukan? Apakah lebih besar daripada Yaumul Kursi? Ummul Kursi? Apakah lebih besar daripada Arsy? Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa hambanya sebesar langit dan sebesar bumi. Bahkan lebih besar daripada itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya. Nah, dan pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, dosa aku lebih besar daripada itu. Sangatlah besar. Apa yang kau lakukan? Apa yang dosa yang kau lakukan, wahai pemuda? Kata Rasulullah. Lalu pemuda itu menjawab, aku telah menjinahi jenazah ya Rasulullah. Lalu seketika Rasulullah terkaget dan berkata, celakalah engkau wahai pemuda. Maka keluarlah dari tempat ini. Dan pemuda itu keluar dari tempat Rasulullah SAW berada dan dia menuju gua dengan dia itu menangis, cemas, gelisah menuju gua dan dia itu mengasingkan diri selama 40 hari. Dia terus-terusan menangis, dia terus-terusan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Ia bertaubat dengan sungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengampuni dosaku, maka beritahulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Namun jika engkau tidak mengampuniku, maka kirimlah api dan bakarlah aku, ya Allah. Nah, ketika hari ke-40-nya hari ke-40-nya Allah itu memerintah malaikat Jibril untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sudah bertemu dengan malaikat Jibril dan ditanyalah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu marah? Dan siapakah yang memberimu rezeki? Siapakah yang memberimu pengampunan? Rasulullah menjawab, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha pengampun dan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Maka ampunilah pemuda itu karena dia sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika itu Rasulullah SAW berdoa dan menyampaikan kabar baiknya kepada sang pemuda itu bahwa ia telah diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah itu kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa ketika kita melakukan dosa sebesar apapun, Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jika kita melakukan dosa sebesar apapun, jika kita bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, maka insya Allah akan membukakan pintu taubat untuk kita, membukakan pintu pengampunan untuk kita. Seperti itu. Nah, Allah itu Al-Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti kita karena Allah itu Maha Pengampun, maka kita terus-terusan membuat dosa. Tidak seperti itu. Karena alangkah baiknya jika kita melakukan hal-hal terpuji, hal-hal yang baik, dan melakukan amal-amal yang baik. Bukan sengaja melakukan hal-hal tercela, karena bagaimana jika kita
belum sempat bertaubat. Ketika kita sedang melakukan hal tercela, tapi tiba-tiba kita meninggal, kita kan tidak ada yang tahu kapan kita itu akan meninggal. Maka teruslah beramal baik, teruslah melakukan hal-hal baik, dan teruslah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.